Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-50 yang merupakan kelanjutan video penguatan iman kita dari serangan-serangan umat jimat melalui pengajaran sesat Nabi Kutim yang tertulis di kitab suci Al-Langit mereka. Semua sudah terjadi dikarenakan iblis melalui Allah STW mereka berhasil menurunkan atau melahirkan sebuah agama antitesa Kristen. Itulah agama jimat. Semua orang Kristen harus turun tangan menolong umat Tuhan yang polos agar tidak terayu oleh buayan kata-kata manis agama jimat ini yang terus-menerus mencari cantelan ke agama Kristen. Agama jimat ini hidup bagaikan benalu yang menumpang pada agama induknya, yaitu kekristenan, tetapi sekaligus menggerogoti kekristenan itu sendiri. Ada hal yang sangat penting untuk dipahami oleh orang Kristen. Kita hidup sebagai minoritas. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan hanyalah membela iman kita dengan bijak, dengan memunculkan realita atau perbandingan yang nyata antara isi Alkitab dengan Al-Langit. Tugas utama kita adalah menyelamatkan umat Kristen yang polos, yaitu umat yang memiliki hati yang baik, serta memiliki orientasi hidup dengan berbuat baik. Sedangkan pemahamannya tentang kekristenan itu sendiri hanyalah seadanya. Mengapa kita perlu melakukan itu? Saudara-saudara yang terkasih, banyak pengajar sesat yang mengatakan bahwa yang penting adalah berbuat baik tanpa perlu melihat siapa Tuhannya. Pengajaran seperti ini sangat populer saat ini, termasuk dari para penceramah Kristen. Mereka lupa bahwa iblis pun saat ini melakukan cara yang seperti mereka ajarkan. Iblis mulai melakukan hal-hal yang baik dengan maksud agar manusia lupa bahwa Tuhanlah sumber segala hal yang baik. Artinya, dengan mengenali Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mengerti bahwa melalui kasih anugerah yang diberikan Allah kepada kita sebagai konsekuensi mengenalinya secara mendalam, sudah pasti Roh Kudus akan menggerakkan hati kita untuk mengalirkan kasih Allah itu kepada sesama dalam bentuk kebaikan dan damai sejahtera. Jadi, semua kebaikan yang murni itu adalah hasil karya Allah sendiri. Mengapa saya katakan kebaikan yang murni? Kita harus sadar, kebaikan itu dimungkinkan dipakai orang untuk kamuflase. Dan iblis sendiri sebenarnya tidak peduli pada segala macam perbuatan, entah baik atau buruk. Yang penting bagi iblis adalah manusia melupakan Tuhan. Ini jugalah cara yang dipilih iblis yang selalu ingin mencantelkan agama jimat ke agama Kristen.
Inilah visi dan misi utama iblis yang menyamar sebagai malaikat terang dengan memalsukan malaikat Tuhan, yaitu Gabriel, untuk memberi wahyu ke Nabi Kutim. Dan muncullah kitab suci Al-Langit. Memang target iblis adalah menghancurkan kekristenan. Dengan demikian, jelaslah agama jimat adalah agama antitesa agama Kristen. Di episode ke-50 ini, tinjauan kita adalah melihat kegagalan Allah STW dan Nabi Kutim membuat sejarah untuk agama jimat itu. Di sini kita akan mempelajari dari sebuah contoh berupa pertanyaan yang sederhana yang juga selalu mereka klaim, yaitu apa kebangsaan dan agama Raja Daud dan Raja Salomo atau Sulaiman. Dari contoh ini, kita mempersaksikan bagaimana cara Allah STW dan Nabi Kutim terus mencoba membuat sejarah untuk agama jimat. Semua cara dicoba, tetapi seluruhnya ditolak Alkitab. Akibatnya, dengan sejarah yang dicoba dibangun Allah STW dan Nabi Kutim itu, mereka memakainya untuk mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Seluruh dunia tersenyum. Mereka tanpa sadar menunjuk hidung Allah STW dan Kutim sebagai pelaku pemalsuan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat awal sejarah raja-raja bangsa Israel. Jadi, kita tidak hanya sekedar meninjau dari Alkitab. Mengapa kita lakukan demikian? Karena sejarah raja-raja besar akan tercatat di sejarah dunia. Mengapa kita perlu melihat hal seperti itu? Inilah sebenarnya yang sangat diinginkan oleh agama jimat, yaitu sejarah. Agama jimat tidak memiliki ini. Ditambah, mereka merasa gerah karena mereka terpaksa harus terus merujuk ke Alkitab. Dengan melihat sejarah yang terjadi di dunia, mereka merasa tidak berdosa untuk mengambil atau mengadopsi sejarah itu untuk memperkuat isi Al-Langit. Inilah yang dikenal sebagai proses strengthening atau penguatan melalui fakta sejarah. Mereka lupa seluruh dunia tetap mentertawakan mereka dikarenakan semua peristiwa sejarah itu mayoritas pelaku utamanya adalah tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Dan yang lebih pahit bagi mereka, sejarah dunia itu ditulis berdasarkan peristiwa yang dinubuatkan para penulis Alkitab yang memperoleh hikmat dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Jadi, mereka harus sadar, mayoritas sumber sejarah Al-Langit adalah Alkitab. Disinilah kegagalan klaim bombastis Al-Langit dan Kutim. Al-Langit diklaim sebagai kitab suci yang sempurna. Bahkan penyempurna seluruh kitab suci yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya ulangi, untuk memastikan Anda tidak salah dengar. Al-Langit adalah kitab penyempurna seluruh kitab suci di dunia ini. Iya,
Penceramah agama jimat mengklaim seluruh nabi-nabi dan kitab suci yang dimiliki seluruh agama di dunia ini juga tercatat sebagai nabi agama jimat yang semua berasal dari tanah Arab. Demikian juga dengan kitab suci, juga diakui dengan mengatakan sudah disempurnakan di dalam al-langit. Benar-benar cara mengiklankan sebuah agama dengan sangat baik. Klaim ini membuat seluruh dunia bingung, termasuk umat Nabi Kutim. Mereka juga bertanya-tanya di mana itu tercatat, karena begitu banyaknya. Secara logis, konsekuensi sebagai kitab suci yang diwahyukan, maka Tuhan yang sempurna itu serta kitab suci yang sempurna itu seharusnya mampu membuat sejarahnya sendiri sama seperti Alkitab. Sayang, Tuhan mereka tidak mampu, sehingga tetap menumpang ke sejarah yang dinubuatkan utusan dari Allah Yahweh. Sekali lagi, umat Kutim harus sadar, sejarah yang dicontek Allah Anda itu adalah pesan dari Allah Yahweh bagi umat manusia, bukan dari Allah STW. Hayo, cerdaslah dan sadar. Bila Anda benar-benar mendalami perintah Allah STW dan Nabi Kutim, maka yang Anda temukan adalah perintah yang aneh-aneh. Ada yang mengejar seksual, urusan bagaimana bersanggama yang baik, urusan bumi itu datar, urusan minum kencing hewan, dan banyak yang aneh-aneh yang jauh dari nalar. Sekali lagi, sadarlah dan hidupkan kembali nalarmu. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap Anda semua mendengar sambil menjaga jantung Anda. Jumlah nabi agama jimat ini ternyata hampir 125.000 orang banyaknya. Ini belum termasuk rasul yang berjumlah sekitar 350 orang. Entah dari mana angka-angka ini diperoleh. Tetapi, bila kita meminta untuk di-breakdown, maka jawaban klasik yang akan muncul, yaitu hanya Allah yang tahu. Bila kita hitung, sampai tahun 2025 ini, umur sejarah manusia yang diciptakan Allah adalah berkisar 10.000 sampai 12.000 tahun. Berarti sampai tahun 2025 ini, kalau dibagi rata, setiap tahun ada nabi sebanyak 10 orang lebih. Uniknya, para nabi itu diklaim semua berasal dari Arab. Dan kitab suci yang dibawa para nabi itu diklaim sudah disempurnakan oleh al-langit. Klaim hanyalah sebatas klaim. Benar atau tidaknya tidaklah penting. Karena di agama jimat tetap diizinkan untuk berbohong. Alexander the Great atau Alexander Agung adalah salah satu nabi agama jimat ini. Yang jelas, dia bukan orang Arab. Dia adalah panglima perang Yunani yang kemudian menjadi raja Yunani yang menaklukkan kekaisaran Media Persia. Alexander Agung tidak mati pada saat perang, tetapi dia mati pada usia 33 tahun karena mabuk
dan makan kekenyangan ditambah serangan malaria berkisar tahun 323 sebelum Masehi. Dapat dipastikan sampai ke masa Yesus Kristus tidak ada satupun nabi yang berasal dari Arab. Dari satu titik ini saja, harusnya semua harus sadar betapa gilanya agama jimat ini. Saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel adalah bangsa yang merupakan garis keturunan Yakub, anak Ishak, cucu Abraham. Israel adalah nama sebutan untuk Yakub. Sekalipun Yakub, Yusuf, dan keturunannya pernah tinggal di Mesir selama ratusan tahun, tetap tidak akan membuat mereka serta keturunan mereka menjadi bangsa Mesir, apalagi menjadi bangsa Arab. Eksodusnya bangsa Israel dari Mesir dan memasuki tanah Kanaan mencirikan berakhirnya zaman hakim-hakim, dengan hakim terakhir adalah Samuel. Selanjutnya, bangsa Israel memasuki zaman nabi-nabi Israel dan Samuel sebagai nabi urutan pertama. Pada saat bangsa Israel mulai memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, bangsa ini kembali bersungut-sungut kepada Allah. Mereka menginginkan pemimpin yang bisa memperlihatkan bahwa mereka adalah sebuah bangsa, karena mereka sudah memiliki tanah air. Jadi, bukan lagi sekedar kelompok perantau, apalagi disebut sebagai pelarian dari Mesir. Akhirnya, mereka mendesak Samuel mengangkat seorang raja bagi mereka. Atas petunjuk Tuhan, Samuel menahbiskan Saul sebagai raja pertama bangsa ini pada tahun 1117 sebelum Masehi. Menyusul Raja Daud dan diteruskan Raja Salomo yang dikenal juga sebagai Sulaiman. Inilah 3 raja pertama bangsa Israel dengan masa pemerintahan masing-masing selama 40 tahun. Jadi sangat jelas bahwa ketiga raja ini mulai memerintah pada awal bangsa Israel menjadi sebuah bangsa 1000 tahun sebelum Yesus Kristus. Jauh sebelum ada negara-negara modern. Inilah sebenarnya rencana Tuhan dengan memberi nama Yakub sebagai Israel, menjadi awal kebangkitan sebuah bangsa pilihan Tuhan. Itulah bangsa Israel. Dari sinilah kita dapat melihat dengan sangat jelas siapakah Daud dan siapakah Salomo. Mereka adalah raja kedua dan ketiga dari urutan begitu banyaknya raja Israel. Daud dari suku Yehuda, dan otomatis Salomo yang adalah anaknya Daud sudah pasti suku Yehuda juga. Mereka raja dan nabi dari Israel, bukan dari Arab. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara mengenai agama, sudah pastilah kita membicarakan Allah yang disembah oleh Daud dan Salomo. Berdasarkan ini, kita memastikan bahwa Allah Raja Daud dan Raja Salomo adalah Allah yang sama dengan Allah bangsa Israel. Juga akan sama dengan Allah orang yang memimpin mereka
keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa. Musa adalah suku Levi, merupakan salah satu suku keturunan Yakub. Oleh karena itulah, Allah sesembahan bangsa Israel ini yang bila kita urutkan ke atas adalah Allahnya Musa, Allahnya Yusuf, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, dan Allahnya Abraham, yaitu Allah Yahweh. Memang, kesaksian Alkitab memperlihatkan betapa setianya Allah Yahweh memimpin bangsa Israel, sebuah bangsa yang tegar tengkuk ini, atau keras kepala ini, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di tanah Kanaan inilah dimulai zaman kerajaan. Sayang, Raja Daud tidak menuntaskan penaklukan tanah Kanaan. Tetapi di zaman anaknya menjadi raja, yaitu Salomo, penaklukan dapat diselesaikan. Sekalipun demikian, dalam tanda kutip, kesalahan Salomo masih ada sebagian kecil daerah di tanah Kanaan yang hanya mengakui kekuasaan Raja Salomo dengan sekedar memberi upeti. Jadi, bukan karena pengakuan sebagai wilayah hukum yang terpadu. Jadi, hanya terkesan sebagai wilayah taklukan. Dari sini dapat kita melihat dengan sangat jelas siapakah Allah yang disembah oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Tidak lain adalah Allah Israel, yaitu Allah Yahweh, bukan Allah STV, dan nabinya bukan Kutim. Saudara-saudara yang terkasih, apakah boleh dikatakan agama Raja Daud dan Raja Salomo adalah agama Kristen? Marilah kita melihat agama Kristen. Istilah Kristen pertama sekali muncul di Antioquia, merupakan salah satu dari 3 yang pertama yang menjadi pusat kekristenan awal selain Yerusalem dan Roma, dan kelak disusul oleh Efesus dan Korintus, dan terus berkembang ke Konstantinopel dan Alexandria. Sebutan Kristen ini ditujukan bagi pengikut Kristus. Harus dipahami, istilah Kristen yang ada secara umum pada saat ini di Indonesia, yaitu istilah Nasrani, tidak sama dengan kata Nasrani yang ada di Alkitab. Kata Nasrani tertulis hanya 1 kali di Alkitab. Dapat kita lihat di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Akan tetapi, tidak sama pengertiannya dengan Nasrani yang ada pada saat ini di Indonesia. Artinya, penulisannya sama, tetapi pengertian berdasarkan asal muasalnya berbeda. Nasrani di Kisah Para Rasul merupakan sebuah sekte dari sudut pandang pemuka agama Yahudi, sama seperti sekte yang lain, yaitu Saduki, Farisi, dan Eseni. Istilah ini mereka pakai hanya untuk menyebut pengikut orang Nazaret, yaitu orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus tanpa memiliki pretensi apapun selain mempertahankan eksistensi agama Yahudi mereka dari perkembangan kekristenan di Yerusalem. Eksistensi agama mereka terancam dikarenakan orang Nasrani tidak sekedar pengikut orang Nazaret,
tetapi mengakui keilahian Yesus Kristus. Ini yang menjadi cikal bakal sebutan Kristen di Antiokhia. Istilah Nasrani di Indonesia merupakan istilah yang berawal dari perkembangan sekte Kristen ke Timur Tengah pada tahun 400-an Masehi, yang didasari ajaran Arius yang disebarkan oleh kalangan Nestorian yang tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Salah satu aliran ini yang cukup kuat berkembang akhir-akhir ini adalah Saksi Yehova. Pengaruh yang paling besar dan sangat kuat dirasakan adalah pada agama Jimat. Jadi, tidak perlu heran melihat Allahnya Nabi Kutim bisa menyebut istilah Nasrani sekalipun kata aslinya bukan bahasa sorga. Karena memang istilah tersebut sudah dipakai sebagai sebuah sekte yang bukan Kristen pada saat wahyu diturunkan dari langit. Kisah-kisah fiksi seperti dari kalangan Nestorian inilah yang memenuhi kitab suci al-langit. Sebuah kitab suci yang berasal dari sorga, berbahasa sorga, tetapi langitnya masih di bawah atmosfer bumi. Saudara-saudara yang terkasih, orang Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, yaitu Putra Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh dunia. Sebagaimana kesaksian Alkitab, hipostasis Allah sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hipostasis yang merupakan esensi kepemilikan, bukan esensi sebagai materi. Ketiganya saling memiliki, saling mengisi, dan saling menempati, dan secara otomatis memiliki kehendak bersama. Kesatuan ilahi inilah yang dikenal sebagai Allah orang Kristen. Dan inilah kesaksian dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi, memanglah Allah orang Kristen adalah Allah Yahweh, Allah Tritunggal di dalam satu tubuh rohania yang tidak terlihat, dan satu juga di dalam tubuh jasmania berupa terang yang tidak terhampiri. Ketunggalan yang jamak, bukan kesatuan yang absolut. Kesatuan hakikat Allah dalam berkehendak yang selalu bersama-sama. Inilah arti Echad atau Ahad atau Esa. Orang Kristen tidak main-main dalam mencari tahu Allahnya, seperti apa dan bagaimana. Orang Kristen sangat berhati-hati mengenali Allahnya karena berkaitan dengan kehidupan kekalnya. Allah orang Kristen adalah Roh, dan Allah memerintahkan untuk mengenalinya, bahkan harus mengenali roh-roh yang ada di dunia ini. Dari Alkitab, orang Kristen mengenali Allahnya. Ternyata Allah yang Tritunggal di dalam satu tubuh rohania. Sangat berbeda dengan agama Jimat. Sangat ironis, sampai sekarang mereka tidak peduli siapa dan seperti apa Allah mereka sebenarnya. Mereka bahkan tidak mengerti arti Echad. Anggapan mereka, Allahnya adalah tunggal mutlak. Inilah awal kerusakan yang diciptakan oleh ketidakjujuran para pakar agama Jimat ini, demi menghindari latar belakang ritual pagan yang sangat kental diadopsi agama Jimat ini. Padahal
Agama mereka sendiri dan kitab suci al-langit tidak berkata demikian. Tetap mengartikan kata ehad adalah kesatuan yang jamak. Mereka sama sekali tidak mengenali Allahnya. Dalam istilah Alkitab, mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, karena Dia adalah Allah itu sendiri. Orang Kristen mendasari pengenalannya akan Allah adalah karena iman. Jadi, tidak mutlak hanya sebagai konsep sebagai agama. Artinya, sebagai pengikut Kristus berarti pengikut hipostasis anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Artinya, otomatis sebagai pengikut Allah Yahweh. Karena ternyata anak Allah sebagai hipostasis Allah tersebut berada di dalam sebuah kesatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi, secara imani, Allah yang disembah orang Kristen sekarang adalah Allah yang sama dengan yang disembah oleh Raja Daud dan Raja Salomo, yaitu Allah Yahweh, Allah bangsa Israel. Meskipun dahulu belum ada agama Kristen, seluruh orang yang menyembah Allah Yahweh adalah pengikut Kristus, beriman Kristen. Kesimpulannya, apakah Raja Daud dan Raja Salomo orang Arab dan beragama Jimat? Dari pembahasan kita sudah sangat jelas. Yang pertama, mereka bukan orang Mesir. Lebih jelas lagi, mereka bukan orang Arab. Mereka asli bangsa Israel dari suku Yehuda, artinya mereka Yahudi. Sekali lagi, Raja Daud dan Raja Salomo adalah orang Yahudi. Yang kedua, Allah yang disembah Raja Daud dan Raja Salomo adalah Allah Yahweh, bukan hanya Daud dan Salomo atau Sulaiman. Bahkan Musa, Yusuf, Yakub, Ishak sampai Abraham juga menyembah Allah Yahweh, bukan Allah yang ada di agama Jimat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jika mereka dikatakan beragama Jimat, itu adalah klaim kosong. Berdasarkan buku KBBS atau Kamus Besar Bahasa Sorga, arti kata jimat adalah taat. Artinya, sikap hidup yang berserah kepada Tuhan. Seluruh nabi dan raja yang taat kepada Allah adalah benar. Mereka taat kepada Allah Yahweh, bukan taat kepada Allah agama Jimat atau Allah STW. Disinilah kekacauan agama Jimat yang maniak bahasa sorga ini, sekalipun tidak mereka mengerti. Kebodohan memang merupakan sarana propaganda yang paling efektif. Allah agama Jimat ini atau Allah STW tidak ada hubungannya dengan Allah Yahweh. Allah Yahweh adalah Allah yang menjanjikan keselamatan melalui keturunan perempuan dari garis keturunan Raja Daud yang akan menderita demi memikul dosa manusia. Dia akan datang. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dialah firman Allah. Namanya Yesus Kristus.
Bukalah cakrawala berpikirmu, kenalilah Allahmu. Keselamatan bukan melalui orang lain, tetapi hanya melalui pengenalanmu secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah di sepanjang hidupmu dengan hati yang bersih dan mengarahkan hatimu pada anugerah keselamatan yang hanya dapat kita peroleh dari Anak Allah Yahweh itu. Tidak ada gunanya membuat klaim-klaim bodoh lagi. Dunia sudah terbuka. Tujuan penceramah jahat Anda hanya satu, tetap ingin mengaitkan agama jimat dengan agama Kristen, sekalipun Allahnya berbeda. Artinya, iblis tidak ingin Anda meninggalkannya. Katakan kepada Allah STW Anda agar membuat sejarahnya sendiri. Sadarlah, selamatkan dirimu dan keluargamu. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.